Selamat malam ya teman-teman sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Apakah suara saya terdengar ya? Cukup Bagus, terdengar Pak. ya? Jelas. Bagus, Oke. kencang. Sebagai pengantar ya, Universitas Paramadina ini punya satu jurusan yang spesial ya, yaitu hubungan internasional ya, baik strata 1 maupun strata 2, yang akreditasinya itu baik dan baik sekali ya. Paramadina Graduate School ya, jurusan HI ya, magister, itu akreditasinya A ya, dan berkumpul di situ banyak cendekiawan ya, para doktor-doktor yang hadir di sini, Mas Umam ya, Dokter Atmike ya, dan Mas Tato yang mengamankan semua. Menurut Mas Umam nih bisa mengamankan semuanya. Ini kalau sudah Mas Tato ada aman ya. Nah, ini sebagai kontribusi bahwa para ilmuwan cendekiawan dokter-dokter itu tidak hanya bicara di kelas ya, tapi juga bicara di dalam kancah demokrasi ya, berbicara di publik sesuai dengan kemampuannya. Ya, yang pertama, diplomasi zaman Ali Alatas itu prinsip bebas aktif ya, independen, dan Indonesia itu punya peran dan terbesar dihormati di ASEAN maupun di dunia, itu sangat kuat ya. Kok saya merasakan pada saat ini ya, itu lembek ya, diplomasinya kok lembek, dan lembek itu terafiliasi juga ya, karena subordinasi ekonomi mungkin, padahal hubungan ekonomi terutama dengan Cina itu kita sangat rugi ya, karena sampah-sampah mainan anak segala macam masuk ke sini tanpa kendali ya. Dan sekarang Indonesia juga didekati dengan oleh Amerika ya, supaya direbut pengaruh Indonesia, tapi kita sudah seperti terafiliasi ya. Nah, sekarang masalah cukup banyak dalam diplomasi ini, terutama yang lucu ya, dan lucu ya, yaitu Indonesia diberi peringatan keras oleh Cina karena dia mengeksploitasi Natuna. Itu kan lucu ya nggak, kita mengeksploitasi tambang di wilayah kita sendiri dikasih peringatan keras oleh Cina. Waduh, hebat sekali itu ya. Dan ini juga merupakan bagian dari Bu Retno itu mencatat banyak ya, Menteri Luar Negeri prioritas tahun 2021 ketika dia ngomong di awal tahun 2021 ya. Nah, untuk membahas itu, topik kita fokus pada diplomasi dalam bidang pembangunan, ekonomi, dan gender ya. Kebetulan di sini ada ahlinya ya. Sekarang berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, dan mungkin ada hal-hal yang penting ya, bagaimana kita mengevaluasi kebijakan diplomasi kita ya, politik luar negeri kita ya. Silakan Dr. Tato Sudiarto, silakan Mas. Kultum. Iya, siap Prof. Yuk. Silakan, ayo silakan. Oke. Bicara. Saya nunggu tadi barusan. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Mengelaborasi judul yang harus kita bicarakan sebetulnya di publik, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kita terhadap diplomasi ekonomi di luar negeri dirasa lembek gitu ya. Ada beberapa indikator positif sebetulnya Prof. Jadi kalau misalnya kita melihat ekspor, kita bagus dibandingkan impor kita masih positif, surplus. Terus kemudian dari hubungan yang terakhir Prof, masalah pandemi Prof, diplomasi vaksin kita patut diacungi jempol Prof, patut diacungi jempol. Itu kalau kita berbicara angka-angka dulu Prof ya. Terus kemudian
Kemudian kalau misalnya Prof tadi menyinggung masalah Natuna, itu beda perspektif memang Prof. Jadi saat awal ini Mbak Siska ini banyak bisa berbicara tentang ini, tentang China tidak mengakui UNCLOS 82, tapi dia punya persepsi sendiri tentang tentang batas wilayahnya. Itu membuat China bersengketa dengan negara-negara yang berbatasan dengan laut Natuna Utara, kita sebutin laut Natuna Utara, karena itu yang kita terminologi itu yang kita kemukakan. Tapi kenapa ya tidak kuat ini kita? Iya Bro, betul. Itu Bro, itu di atas angka Prof. Jadi akan tapi ada beberapa indikator lain yang harus kita kejar sebetulnya, yang membuat diplomasi kita harus berubah perspektifnya Prof. Misalnya bagaimana kita menyerbu negara-negara yang dulunya disebut grey area, walaupun punya konsekuensi biayanya besar di sana, akan tapi kita harus rebut itu Prof, karena potensi penjualan negara produk kita udah bisa mereka serap. Satu, yang kedua basis ekonomi kreatif terus. Basis ekonomi kreatif kita harus kita ambil. Beberapa contoh Prof ya, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia misalnya otomotif itu mengembangkan produk-produk kualitas bagus, hasil goretan tangan-tangan anak-anak muda Indonesia, tapi kita tidak bisa mengakuinya sebagai aset kita karena dia merupakan aset korporasi, gitu kan, aset korporasi. Terus yang berikutnya kita harus main di digital, Bro. Oke, ekspor. Tunggu, tadi ekspor dikatakan surplus ya? Iya, Pak. Surplus itu ya mayoritas dari ekspor. Mayoritas dari impor kita itu adalah bahan baku dan bahan penolong. Ya, pabrik-pabriknya itu kempes, maka impornya kecil. Tetapi ya sudah sejak 10 tahun yang lalu ekspor kita itu 200 miliar dolar. Mestinya 10 tahun kemudian itu 300 miliar. Tapi ekspor itu cuma 150. Nah, waktu tahun 70 dengan Korea sama. Sekarang Korea 700 miliar US dollar ekspornya. Ekspor Indonesia pernah 200 miliar dolar, sekarang cuma 150. Jadi sebenarnya itu bukan prestasi ya, itu kan bukan satu prestasi. Yang kedua, coba diperhatikan. Jokowi itu memerintahkan Wakil Menteri Luar Negeri untuk menjadi panglima dalam ekspor nasional. Suaranya tidak terdengar. Ya. Dan tidak ada program yang kita lihat. Ini kan sebenarnya karena impornya itu menciut ya, sehingga ekspor kita itu surplus. Kalau misalnya gini Bro, kalau misalnya kita lihat angka memang seperti itu Bro. Tapi kalau kita melihat lebih detail sendiri di 5 tahun belakangan ini, kita malah lebih mengerikan Bro. Jadi gini mengerikannya, bahwa ekspor non migas kita itu banyakkan ke Tiongkok Bro. Tapi impor non migas kita juga ke Tiongkok Bro, dari Tiongkok Bro. Artinya apabila komoditi kita itu tergantung hanya satu, itu berbahaya bagi kita. Itu bahayanya. Yang kedua, Prof, kita lihat lagi yang kalau misalnya kita lihat modern form teori, maka ini dilakukan oleh korporasi. Nah, korporasinya yang mengekspor dan mengimpor ini itu punya siapa? Itu yang jadi pertanyaan menelisik kita. Artinya secara nasional kita belum kuat. Kita masih dikendalikan oleh korporasi-korporasi yang berasal dari satu negara itu, Bro. Oke, baik, itu kita diskusikan nanti ya. Komentar awal dari Mas Tato ya. Iya. Untuk bidang gender, mungkin pembangunan dan isu-isu lain ya.
dalam bidang diplomasi kita. Dr. Atnika, bagaimana menurut Ibu Atnika ya? Mas Kisai ketiga ya, tunggu ya, selamat datang. Silakan Bu Atnika. Dihidupkan dulu, di-unmute dulu. Oh ya. Selamat malam Prof. Didi dan teman-teman sekalian. Senang bisa bergabung malam ini terkait topik yang saya akan share di sini. Ini merupakan topik menarik nih Prof. Didi. Saya jadi tertarik untuk mendalami lebih lanjut isu ini karena kalau kita bicara perempuan dalam politik luar negeri, sebetulnya studi tentang ini di Indonesia masih sangat marginal ya. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, kalau dari segi representasi aktor, perempuan dalam diplomasi luar negeri Indonesia itu masih sangat sedikit kalau misalnya dilihat dari perwakilan Indonesia di negara-negara maupun di lembaga-lembaga internasional atau multilateral. Dari sekitar 90 lebih duta besar Indonesia yang menjadi duta besar, perempuan yang menjadi duta besar itu hanya tidak lebih dari 15 orang kalau saya hitung ya. Artinya perempuan yang berhasil mencapai jenjang karir tinggi di dalam diplomasi internasional Indonesia itu masih sangat sedikit meskipun Menteri Luar Negerinya Ibu Retno ya. Lalu yang kedua, dari segi kerjasama Indonesia di beberapa lembaga multilateral, misalnya ASEAN ya. ASEAN itu kan hanya 10 negara ya, harusnya Indonesia bisa terlihat lebih tampil gitu mengawal satu isu. Salah satunya isu gender, karena ASEAN sudah punya ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children. Tapi lembaga ini, badan ini di ASEAN itu marginal, Prof. Jadi mereka itu lack of financial support ya. Lalu dibanding dengan badan-badan ASEAN di bidang politik yang lainnya, forum-forum mereka itu sangat tidak terdengar. Kajian-kajian tentang badan ini pun sangat sedikit gitu. Badan apa namanya? Namanya Komisi Perlindungan dan Pemajuan Hak Perempuan dan Anak ASEAN. Oke. Itu sudah ada. Jadi di ASEAN itu ada Komisi HAM ASEAN, ada Komisi Perempuan dan Anak ASEAN. Nah, yang kedua ini kurang mendapat perhatian. Padahal kalau kita bicara ASEAN, perempuan dan juga anak itu kan merupakan kelompok marginal ya, yang gampang sekali terdampak jika terjadi misalnya perubahan ekonomi, apalagi ini sekarang pandemi ya. Dalam analisis mengenai pandemi COVID-19 ini, perempuan itu merupakan salah satu kelompok yang secara global diidentifikasi menerima beban lebih besar karena semua aktivitas keluarga ya, yang tadinya ke sekolah, ke kantor, dan lain-lain itu sekarang terpusat di rumah. Nah, itu sudah menjadi kajian global. Tetapi di ASEAN misalnya nggak muncul diskursus tentang itu. Padahal di PBB ya, di WHO, di badan-badan multilateral lainnya itu muncul. Nah, mengapa Indonesia tidak mengambil peran itu di kawasan ASEAN gitu? Pada tahun ini juga Indonesia itu sedang di assessment untuk pelaksanaan pelaksanaan konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan yang dijalankan oleh PBB di bawah CEDAW Committee. Nah, itu juga satu agenda politik luar negeri yang perlu mendapat perhatian di mana Indonesia merupakan negara pihak di situ. Nah, itu di forum-forum multilateral. Tapi yang satu lagi yang di multilateral itu adalah dalam di tingkat global saat ini negara-negara khususnya yang tergabung atau bekerja sama dalam ILO, International Labour Organization, itu sedang mendorong agar negara-negara meratifikasi konvensi ILO nomor 190 tahun 2019 mengenai pelecehan dan kekerasan di dunia kerja. Nah, ini juga sebetulnya konvensi yang perlu mendapatkan perhatian dalam diplomasi atau politik luar negeri Indonesia.
Indonesia, apalagi kita itu kan punya pekerja migran ya, yang banyak adalah perempuan dan banyak mengalami persoalan kekerasan gitu di negara penerima. Nah, ini juga agenda yang menurut saya belum berkembang gitu di dalam diskursus politik luar negeri. Jadi memang secara umum, Prof, politik luar perempuan dalam isu perempuan di dalam politik luar negeri Indonesia masih sangat marginal. Ya, di negara lain juga masih sangat marginal. Tetapi ada negara-negara yang relatif sudah lebih maju dalam agenda politik luar negeri terkait isu perempuan. Nah, untuk Indonesia selain multilateral, dalam soal forum bilateral dengan negara-negara lain, persoalan perempuan pekerja migran Indonesia itu sebetulnya merupakan agenda penting. Tapi ini dalam forum bilateral ya. Negara-negara mana yang banyak menjadi negara penerima pekerja migran Indonesia? Apa resiko-resiko yang dihadapi oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tersebut? Nah, itu pasti harusnya ada target ya. Misalnya di dalam informasi yang saya dapat, kasus pekerja migran yang banyak misalnya di negara Malaysia yang terdekat gitu. Nah, itu harus ada pendekatan khusus ya, mesti ada agenda khusus untuk memastikan pelindungan pekerja migran Indonesia, khususnya yang perempuan ya, dalam perspektif politik luar negeri dalam isu perempuan. Jadi kurang lebih itu, Prof. Jadi memang ini menarik sekali kalau kita bisa mengkaji lebih dalam ya soal perempuan dan politik luar negeri ini, baik dari segi peran perempuan di dalam diplomasi maupun isu perempuan di dalam diplomasi di tingkat global, multilateral maupun bilateral gitu, Prof. Mbak Nika, saya tanya. Iya. Itu sejak 30-40 tahun yang lalu ya, cerita tentang kerja migran itu pada satu sisi dia menghasilkan devisa yang luar biasa besar, terutama Filipina dan Indonesia. Ya. Di Filipina itu dia dianggap sebagai pahlawan devisa ya, yang menyelamatkan ekonomi Filipina ya. Pada kita juga menyelamatkan daerah-daerah pengirim ya. Ya. Tetap cerita sedih tentang perempuan di negara lain itu luar biasa. Ada yang disetrika, ada yang diperkosa ya, baik di Malaysia, di Arab dan seterusnya. Apakah kasus ini masih menjadi isu di dalam diplomasi kita ini? Sementara Filipina itu tetap menjadi isu dan mereka sudah punya undang-undang terhadap kerja migran. Di Filipina itu kalau ada satu isu tentang perempuan di sana atau pekerja, itu kota DPR-nya, Menlu-nya itu sangat kuat sekali melindungi. Pada kita itu jadi berita-berita saja gitu. Apakah itu menjadi isu masih sekarang? Memang kalau isu pekerja migrannya sendiri, Indonesia menurut saya memiliki perhatian ya, kan ada BNP 2 TKI ya, lalu ada badan-badan lain yang memantau, banyak juga sekarang non-governmental organization yang memantau isu pekerja migran Indonesia. Tetapi perspektif pelindungan terhadap perempuan dari kekerasan di negara penerima di luar negeri itu tidak menjadi isu yang digunakan gitu. Jadi hanya dilihat sebagai persoalan ketenaga kerjaan. Padahal kita harus ketika bicara pekerja migran Indonesia yang banyak adalah perempuan, maka aspek dimensi kekerasan terhadap perempuan itu perlu dimasukkan dalam diplomasinya sendiri gitu. Bahwa perempuan cenderung menghadapi kerentanan ya, apalagi kalau bekerja di ranah domestik atau di tempat-tempat kerja yang berbahaya begitu. Nah, maka kalau kita punya bilateral agreement, bilateral diplomasi, maka pemerintah di negara penerima itu juga harus didorong menciptakan kerangka perlindungan gitu. Kerangka perlindungan yang berperspektif gender tersebut. Kita nggak cuma bisa melihatnya terjadi kekerasan ya. Nah, kekerasannya itu kenapa? Itu kan ada situasi dimensi kekerasan terhadap perempuan gitu. Apalagi
dia sudah perempuan, kemudian sebagai pekerja migran itu kan posisinya di dalam masyarakat dianggap cenderung lebih rendah, lebih lemah ya. Banyak stigma gitu terhadap perempuan pekerja migran. Nah itu di situ pentingnya diplomasinya juga harus berperspektif gender dan bukan hanya kasuistik ketika terjadi seorang pekerja migran misalnya mengalami kekerasan atau menjadi terdakwa ya di dalam menghadapi pemidanaan baru kita mendekati. Jangan, justru dalam perjanjian kerjasama pengiriman pekerja migran sudah masuk tuh elemen-elemen perlindungan perempuan dari kekerasan misalnya. Itu nggak banyak muncul tuh Prof. Jadi hanya ketika kasus ya maka kita bicara soal bagaimana menyelamatkan dia dari hukuman gitu. Atau kalau dia meninggal ya kemudian ya sudah terlambat kan Prof. Kalau sudah meninggal tinggal dibawa pulang ya, keluarga tinggal menerima jenazah gitu. Dan itu masih banyak sekali angkanya. Jadi kita perlu diplomasinya bukan cuma mengatasi kasus tetapi mendorong agar negara penerima pekerja migran Indonesia juga mengembangkan atau merumuskan kebijakan perlindungan yang berbasis gender. Oke, baik. Terima kasih ya. Isu ini saya kira penting ya dalam diplomasi. Terima kasih, Prof. Punya Dr. Ahmad Kisai. Selamat datang, Mas ya. Terima kasih. Hadir ya. Kita diskusi sambil santai ya. Tidak hanya di kelas kita diskusi banyak. Mas Tato sudah tadi, ini Ibu Atneka sudah masuk juga. Saya ingin tanya Mas Kisai dalam perspektif Mas Kisai, tahun 2021 sudah mau berakhir. Evaluasi apa saja yang kita perlu sebagai cendekiawan ya, sebagai ilmuwan ya, sebagai pemegang gelar ilmuwan tertinggi, sebagai seorang doktor, pengajar, apa evaluasi kita itu? Diplomasi. Halo, apakah ya, apa tadi? Maaf agak terputus-putus. Gimana melihat kondisi saat ini? Kisai tahun 2021 kan berakhir nih. Ya. Kisai sebagai ilmuwan cendekiawan, dosen Universitas Paramadina, apa evaluasi dari Mas Kisai terhadap diplomasi supaya pemerintah yang memegang amanah itu mendapat masukan ya, bahkan kritik itu penting dalam demokrasi. Tanpa kritik kita tidak bisa berdemokrasi. Monggo silakan. Terima kasih Prof. Cukup berat pertanyaannya karena kita melihat spektrum yang sangat luas. Tapi kalau diminta untuk memilih dan memilah, mungkin sebenarnya yang saya tertarik untuk mendiskusikan mungkin terkait ini diplomasi kita dalam upaya penerapan Sustainable Development Goals itu, pembangunan berkelanjutan. Memang di SDGs itu. Memang ketika kita bicara keluar, kita selalu menjadi referensi yang sangat baik atas proses-proses di tingkat domestik. Bagaimana kita mengadopsi prinsip partisipasi, bagaimana kita juga mengadopsi pola kerjasama yang memastikan tidak seorang pun tertinggal. Tapi pada faktanya di hal-hal yang lain itu masih banyak yang sepertinya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Saya hanya ambil contoh satu hal mungkin yang menurut saya sangat penting kalau kita bicara SDGs itu terkait pembiayaan pembangunannya. Pembiayaan bangunan ini tentunya bisa bersumber dari domestik maupun dari luar, dari pajak dan lain-lain. Terkait SDGs tentunya yang satu saya ingin angkat ini soal pemberantasan korupsi lintas negara misalkan. Nah ini kan di domestik kita tahu bagaimana dinamika internal kita, terutama misalkan terkait baru saja di draft, mungkin belum saya ingat saya di dalam Prolegnas 2022 undang-undang penting terkait penggunaan aset. Saya tidak mendengar apakah Iya. Mas Keputus. Lagi terputus, Prof. Terputus ya. Iya. Ya. Pak Kisai. Ya, keputus Pak. Coba saya masih ada pertanyaan buat Bu Atnika ya. Sedikit Silakan, yang Prof. Iya, Prof.
lanjutkan karena mengefisienkan waktu. Itu perlindungan terhadap tenaga kerja, terutama perempuan ya, itu menjadi sangat kurang karena illegality dari pekerja migran yang dibiarkan oleh teman-teman kedutaan. Ya, sebagai contoh itu ribuan orang-orang Indonesia ada di Arab Saudi, itu ilegal. Dan itu dimanfaatkan terutama perempuan oleh orang-orang sana sebagai pekerja murah ya. Dan mereka tinggal nempel di orang itu dan seterusnya. Kenapa tidak ada solusi terhadap ilegalitas dari orang-orang itu ya? Itu cukup banyak dan saya bertemu langsung. Dan mereka kucing-kucingan menjadi bahan eksploitasi aparat gitu. Apakah seperti ini bisa menjadi isu yang perlu diperkuat? Karena kan coba kalau kita lihat film di Hollywood itu, kalau ada warga Amerika satu aja tidak terlindungi, diculik, itu meskipun meninggal 10, tentaranya dia akan melindungi satu orang warganya itu ya. Kita ini ribuan nggak terlindungi, kira-kira bagaimana itu pandangan buat? Iya, jadi memang persoalan pekerja migran Indonesia ini memiliki dimensi interdepartemen, Prof. Jadi tugas atau fungsi dari Kementerian Luar Negeri itu semacam jadi pemadam kebakaran ketika pekerja sudah di luar negeri. Tapi izin untuk bepergian ke luar negeri itu kan di bawah Kementerian Hukum dan HAM, di Dirjen Imigrasi begitu. Nah, di situ antara Kementerian Luar Negeri dengan Dirjen Imigrasi tidak nyambung begitu. Nah, makanya ada ribuan orang Indonesia bisa pergi dan kemudian tidak terlindungi ya ketika berada di luar negeri. Dan itu kan menurut catatan Komnas Perempuan, pekerja-pekerja yang pergi kemudian tanpa surat-surat lengkap ini kebanyakan adalah korban perdagangan manusia, trafficking. Dalam arti mereka ditipu ya, apa-apa punya izin kerja, tetapi ternyata tidak ada, begitu. Di situ problemnya. Nah, karena Kementerian Luar Negeri itu fungsinya ada di garda depan ketika ada di luar negeri, maka memang salah satu strategi penting harus dilakukan mempengaruhi pemerintah luar negeri tersebut, negara tersebut. Tapi untuk pencegahan agar tidak terjadi perdagangan manusia itu tugas di keimigrasian, gitu. Jadi memang kalau kebanyakan kemudian yang harus diurus ketika dia sudah menjadi illegal migrant, undocumented migrant workers, gitu. Nah ini memang nggak bisa persoalan pekerja migran itu hanya diatasi oleh Kementerian Luar Negeri karena dia perannya ketika pekerja atau warga negara kita di sana. Bahkan dari pemerintah daerah pun itu sudah kalau kita bicara garis pengiriman pekerja migran itu mulai dari tingkat daerah, Prof. Bagaimana tuh agen-agen menyasar calon pekerja yang ditipu ya. Sudah dia harus bayar jadi pekerja migran, terus ditipu ternyata dokumennya tidak lengkap, lalu di sana upahnya ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, belum lagi nanti mengalami kekerasan. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan mempengaruhi dan meyakinkan pemerintah di negara penerima untuk memberikan perhatian lah kalau ada pekerja migran Indonesia yang mengalami situasi menjadi undocumented migrants itu. Ya, mereka hanya menjalankan hukum nasionalnya. Hukum nasional saya bilang kalau orang masuk kerja tidak sesuai hukum, ya saya akan hukum gitu misalnya. Tapi ketika bahwa mereka ini banyak pekerja migran ini banyak yang merupakan korban perdagangan manusia, ya itu yang menjadi persoalan begitu. Ya, itu satu isu yang sebenarnya harus dibicarakan ya nanti solusinya. Ini Mas Kisah sudah bangkit lagi ya. Saya kira maaf tadi biasa. Ternyata soal SDGs tadi Mas Kisah. Ya. Soal SDG, jadi satu hal menurut saya yang menjadi gini, kita selalu ketika kita keluar SDG selalu sampaikan dengan baik sekali ya. Terakhir kemarin juga waktu di Dubai itu Abu Dhabi ya masalah itu juga kita cukup agresif dalam SDG. Tapi kemudian faktanya sebenarnya di dalam kalau kita lihat SDG sebenarnya juga isu soal pembiayaan bangunan ini menurut saya juga PR besar yang harus selesaikan. Lihatlah dengan 16 poin 4 yang terkait dengan pemulihan aset misalkan.
kita di RPJMN menyatakan dengan jelas bahwa bagaimana pemanfaatan pemulihan aset sebagai strategi pencegahan korupsi itu sudah jelas di sana. Tapi faktanya 2022 RUU pemulihan aset, perampasan aset yang sudah diagendakan dalam long list dan short list kemarin tahun 2021 itu hilang. Artinya tidak ada keseriusan di pihak pemerintah dalam memanfaatkan instrumen domestik ini untuk mengakses sumber daya yang disembunyikan oleh para koruptor di luar negeri. Di Swiss tempoh hari kita melakukan penandatanganan MOU untuk pemulihan aset, tapi faktanya juga ternyata nggak selesai juga. Nah, jadi di isu inilah yang saya pikir keseriusan di domestik itu harus diwujudkan supaya kita bicara soal pemanfaatan sumber daya yang ada yang di luar sana, yang tidak tersebar di dalam Indonesia itu bisa diakses, bisa dikembalikan dan untuk memperkuat upaya pencapaian SDG. Saya pikir ini penting sekali. Jangan hanya kemudian kita berdiplomasi SDG itu hanya menyampaikan yang baik-baik saja. Caranya, Kenapa? Caranya supaya aset itu bisa, karena begini, kalau aset itu ada, misalnya begini, seorang konglomerat dia mempunyai aset besar, punya cash luar biasa besar, tetapi di luar negeri, maka itu tidak merupakan satu aset kita, ya, cadangan devisa kita yang bagus, sehingga ya rupiah kita akan loyo terus, ya, dan sebenarnya memperlemah ekonomi kita. Jadi mereka itu bandit-bandit yang sebenarnya menggunakan resource Indonesia, pekerja Indonesia, tanah Indonesia, pabrik Indonesia, izin Indonesia, punya kekayaan disimpan di luar. Kita tetap lemah. Jadi selamanya itu rupiah itu akan lemah. Zaman saya sekolah, rupiah itu 700. $1 itu 614 kira-kira. Sekarang sudah 15.000. Nah, yang disampaikan Mas Kisah itu sangat penting dalam ekonomi. Tapi caranya bagaimana? Kalau saya tadi kan melihat dari sudut pandang ini, Prof, penegakan hukum ya. Artinya kan domestik. Dan domestik harus selesai dengan instrumen pertama. Kalau saya tetap ingin adanya instrumen hukum tentang perampasan atau pemulihan aset tadi itu pertama, itu harus ada. Ya. Meskipun sudah ada KUHP yang mengatur, tapi kan itu belum sepenuhnya spesifik bicara soal itu. Kita sepakat dengan UNCAC ya, bab 5 itu khusus berbicara soal aset recovery. Kita sudah ratifikasi itu, instrumen global harus menjadi komitmen kita, tapi kemudian instrumen nasional ini tidak selesai. Kedua, terkait di domestik juga sebenarnya bagaimana penegak hukum ini harus benar-benar konsisten dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan juga kalau yang saya pikir penting itu juga memastikan bagaimana instrumen misalkan non-confusion based approach dalam pemulihan aset, dalam penanganan tindak pidana korupsi itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Dengan adanya proses domestik yang kemudian ini siap, tentunya pemahaman atau kesepakatan dengan negara-negara lain dalam konteks tadi misalnya sepertinya UNCAC atau yang kita punya bilateral agreement dengan negara-negara yang menjadi safe haven-nya para tadi koruptor tadi atau penjahat tadi, itu akan menjadi salah satu cara untuk paling tidak memulai serius memanfaatkan jendela SDGs ini untuk mengembalikan ya paling nggak menambah modal pembangunan dan juga untuk memastikan tujuan pembangunan ini bisa tercapai. Itu satu hal yang mungkin harusnya bisa disahkan. Di antara 17 ya Sustainable Development Goal ini kan isu gender kan sudah tadi dibahas oleh Ibu Adnika kan, ada isu kelaparan ya. Isu kelaparan ini relatif kita sekarang ya sudah bisa mengatasi banyak hal ya. Zaman tahun 70 kalau saya datang ke Jogja ke Gunung Kidul, itu di jalan tengkorak berjalan Mas. Sekarang hadapan saya gemuk-gemuk semua nih, Mas Pak Umam ya. Itu semua gendut semua sekarang karena kelebihan gizi. Orang berjalan. Kemudian kemiskinan dulu itu 80% tahun 80-an itu.
70-an ya. Sekarang kemiskinan ya kalau di Jakarta tinggal 2%. Memang kesenjangan itu yang. Dari 17 itu mana yang krusial buat kita? Termasuk kita sudah bahas pendidikan ya kemarin dengan para ahli dan kebudayaan ya, Prof. Abdul Hadi WM. Itu kita nomor buncit ya dari 80 ya, itu kira-kira nomor buncit paling belakang. Pertanyaan saya dari 17 ini yang punya dimensi internasional, punya dikerjasama kan yang mana kira-kira Mas Kisah? Kalau saya ini nanti bisa ke Mas Umam juga sebenarnya. Saya itu meletakkan SDG 16 itu sebagai pemantik untuk pencapaian dari seluruhan SDG yang lain. Karena ketika ada justice, peace, justice, and strong institution itu kan kata kunci di dalam 16 ya. Bila semua serius 16 1 sampai 16 12 selesai semua di goal 16 itu bisa kita manfaatkan, tentunya kan mengungkit menjadi pemantik bagi pencapaian tadi itu kemiskinan. Bagaimana kalau kemudian korupsi dihilangkan di goal 16.4 16.5, tentunya dia korupsi selesai, kemiskinan, kesenjangan ataupun masalah yang disampaikan Pak Ibnu tadi juga akan bisa terjawab. Goal 17 terkait dengan kerjasama internasional itu nggak akan bisa terlaksana dengan baik bila goal 16-nya tidak selesai. Bagaimana kemudian negara akan memanfaatkan atau menyelesaikan masalah climate change misalkan, atau tadi migrant issues, migrant workers misalkan, itu kalau goal 16-nya tidak selesai. Jadi kalau saya meletakkan goal 16 itu sebagai green button of change dalam pencapaian SDGs. Tanpa keseriusan penanganan goal 16, maka yang lain-lain 1 sampai 15 itu tidak akan mudah untuk bisa dicapai. Akan kita dapatkan hasil-hasil menarik di antara goal-goal itu, tapi akan parsial, tidak akan bisa kemudian melingkupi keseluruhan dari pencapaian SDGs. Itu Prof, menurut saya ya. Oke, Mas Kistai, terima kasih ya. Kita sudah diskusi panjang ya, hampir 40 menit nih. Ya, dari teman-teman narasumber ya. Apakah ada di sini ya, selain juga silakan, ada yang mau memberikan komentar nggak? Ya, siapa yang mau bicara? Ayo, Mas Umam deh yang datang dari tadi. Menunggu, silakan memberi komentar. Atau silakan Mas. Izin Prof, saya menyimak Prof tadi yang poin-poin disampaikan oleh Pak Tato, Bu Nike, dan Pak Kisai. Sebenarnya saya bukan dalam kapasitas untuk mengomentari gitu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Kisai tadi saya pikir juga memiliki kaitan erat ya dengan konteks global maupun lokal. Kalau misal tadi disinggung terkait dengan konteks isu governance itu yang sebenarnya akan kita bahas nanti beberapa hari ke depan. Tapi memang ini menjadi sebuah dilema dari kecenderungan orientasi pembangunan yang seolah-olah kemudian kembali pada mazhab ekonomi yang berkembang pada tahun 1960-an dan juga 1970-an. Tentu kita masih ingat ya dengan teori-teori dasar ekonomi politik yang disampaikan oleh Huntington misalnya, yang menghendaki adanya semacam institusionalisasi kekuatan negara, yang mana kemudian seluruh kekuatan kekuatan negara itu harus diorientasikan pada terciptanya stabilitas gitu untuk menghasilkan sebuah pembangunan ekonomi yang efektif gitu. Nah kemudian ini implikasinya kemana-mana, jadi orientasi penciptaan stabilitas politik sehingga kemudian menabrak berbagai macam fondasi gitu terkait dengan konteks governance, terkait dengan konteks misalnya tadi ekonomi politik yang disampaikan oleh Pak Tato, kemudian juga side effect pada hal-hal yang mungkin sifatnya tersier. Nah oleh karena itu saya pikir yang perlu dievaluasi lebih detail sebenarnya terkait dengan konteks bicara skema besar kebijakan politik luar negeri di Indonesia, tentu orientasi dan juga meredefinisikan national interest kita itu sebenarnya pada layer mana.
Apakah ini national interest dalam konteks national interest itu sendiri ataukah elite interest? Apakah kebijakan-kebijakan ekonomi politik kita itu lebih berorientasi pada penciptaan tadi stabilitas gitu yang kemudian seolah-olah berimplikasi ke banyak hal. Akhirnya kemudian pilar-pilar demokrasi dilemahkan, kemudian kebebasan sipil juga melemah, elemen civil society juga terfragmentasi, lembaga-lembaga negara juga berkontribusi pada upaya bentuk-bentuk pelemahan itu lewat ruang digital demokrasi yang semakin terbuka misalnya. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Kisai, rancangan undang-undang yang dipersiapkan sedemikian rupa dan diarahkan untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, bahkan untuk melacak aset recovery yang ada di luar negeri pun juga kemudian dianggap sebagai hal yang sebelah mata dan kemudian dihilangkan begitu saja. Jadi di level ini kami menyarankan untuk kita misalnya meredefinisikan kembali sebenarnya national interest di layer ini itu seperti apa. Itu yang kemudian nanti bisa kita jadikan sebagai pisau analisa untuk melihat kembali kenapa kemudian orientasi kita bergeser misalnya. Kemarin ada misalnya Prof, kerjasama ini ya tentang kerjasama latihan militer bersama yaitu Garuda Shield dikomandoi oleh TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan militer Amerika misalnya. Kita juga sempat berdiskusi itu dengan teman-teman di elemen militer. Oh ternyata ada juga sudah mulai kebimbangan di ranah struktur militer misalnya. Kebimbangan dalam arti apakah kemudian mau ngeblok 100% kepada Amerika Serikat seperti yang terjadi pada pasca Perang Dingin, ataukah kemudian masih mau bernegosiasi dengan realitas kekuatan yang ada saat ini, yaitu menyeimbangkan antara kekuatan Tiongkok dan juga Western secara general. Dan itu nanti ada kaitannya cukup luas, bisa sampai ke isu ANZUS, bisa sampai ke meredefinisi peran Indonesia sendiri di level ASEAN yang semakin kurang begitu kuat, dan orientasi kita yang seolah-olah di level kebijakan luar negeri itu lebih pada level inward looking secara karakteristiknya. Saya kira saya berhenti di level itu dulu, Prof. Kemudian bisa mendengarkan petuah-petuah dari para Al-Mukarram Pak Kisai dan Bu Atnika. Terima kasih. Baik, Al-Mukarramnya sudah bicara ya. Terima kasih. Ini sudah hampir 80 yang ikut ya, cukup banyak ya. Meskipun topik kita itu gender ya, pembangunan dan ekonomi, tapi kita bisa bicara secara lebih luas ya, terutama disinggung Mas Umam tadi. Ya, politik bebas aktif kita itu seperti apa sebenarnya ya. Dan itu juga tetap penting ya. Dan sekarang sudah semakin berkubu-kubu ya. Putin dengan Xi Jinping sudah sangat dekat ya. Dan Amerika relatif cukup panas sekarang. Ini Ibu Dr. Siska sebagai Ketua Direktur PGSD, monggo silakan memberi komentar. Selamat malam Prof, terima kasih. Mohon maaf ini saya sebenarnya terus terang lagi agak belah diri sedikit karena kebetulan di saat yang sama saya lagi buka Zoom, kita lagi ada kuliah tamu dengan Duta Besar Indonesia di Kuba dan Kementerian Luar Negeri, dan isunya mungkin menarik tadi mengeksplor beberapa yang sudah disampaikan oleh para dosen dan kolega yang luar biasa di Paramadina Graduate School of Diplomasi. Cuma mungkin poinnya karena ini nyambung dengan diskusi kita tentang public diplomasi, national interest, ada kata kunci ekonomi, kemudian pembangunan dan gender. Saya kira kalau dari perspektif pribadi saya melihat bahwa tadi ada dua kata kunci kalau kita bicara tentang kebijakan dan politik luar negeri dan diplomasi sebagai sebuah praktek bagaimana sebuah kebijakan ini
diimplementasikan, saya kira nampaknya teori yang agak pas kita menjelaskan nampaknya untuk konteks Indonesia adalah bagaimana dinamika domestik ini kemudian yang menjadi semacam dinamika penentu bagaimana persoalannya bukan apakah kita bisa atau tidak, tapi apakah Indonesia mau mengambil peran lebih lanjut dan memberikan solusi. Apalagi tadi Prof bicara soal kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Jadi saya kira saya malah senang bahwa diskusi-diskusi dari publik, tadi tantangan Mas Umam, kemudian dinamika bagaimana definisi tentang kebijakan, tentang national interest, tentang kepentingan nasional ini menjadi milik publik ya, menjadi milik domain masyarakat karena buat saya penting dalam suatu kebijakan itu menjamin adanya keberlangsungan dan bagaimana memori institusi apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu terrefleksikan. Tadi saya kira mungkin kasus yang sudah diangkat Ibu Adnike menarik sekali gitu ya, bagaimana dinamika interdep ketika Kemenlu hanya pemadam kebakaran, itu kata kuncinya lagi kembali ke domestik. Dan itu kemudian menjadi tantangan saya mungkin ingin melihatnya sebagai kesempatan bahwa tahun depan kita akan menjadi presidensi G20. Kalau kita bicara ekonomi dan pembangunan dan gender, ini menjadi kesempatan bagaimana Indonesia berperan aktif dalam arsitek ekonomi dan keuangan dunia, dan juga dikaitkan tadi dengan peace, kemudian demokrasi. Saya kira untuk konteks ASEAN, leadership Indonesia dalam konteks Myanmar itu menjadi kata kunci ke depan. Mungkin dari saya itu dulu. Mohon izin mendengarkan teman-teman yang lain. Terima kasih ya. Silakan, ada yang mau tanya? Ya, ini setahun yang lalu berita ini ya, dari Buret ya. Dalam ini awal akhir tahun 2020 ya beritanya ya. Saya baca ya. Dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan, Menlu Retno menegaskan bahwa kita memerlukan kepemimpinan global kolektif yang kuat. Global kolektif yang kuat ya. Sementara sekarang pendirian dan ketahanan kesehatan nasional atau jaminan ketahanan nasional karena COVID ya. 2 ya, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan ekonomi hijau ya, green economy berkelanjutan. 3, ini buat Nika ini ya, penguatan sistem perlindungan warga negara Indonesia yaitu gender dan migran di luar negeri ya. 4, berkontribusi dalam memajukan berbagai isu dan kawasan dunia ya. 5, melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dengan 2 fokus utama, yaitu mengintensifkan perundingan perbatasan darat laut dan memperkuat perlindungan keutuhan kedaulatan Indonesia. Nah, kalau tidak ada yang tanya, saya minta komentar tentang isu ini. Kan ini harus dievaluasi ya. Mas Tato ada komentar nggak? Ya, Prof. Terima kasih. Kelihatannya presidensi Indonesia di G20 menguatkan kita untuk lebih fokus pada ESG, Prof. Jadi investasi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan harus basisnya ESG. Bukan dari eksternal. Nggak bisa menyanggah. Itu Prof, komentar saya, Prof. Terima kasih. Oke, baik, makasih ya. Ini teman-teman peserta belum ada yang memberi komentar ya. Ayo silakan Mas Abi ya, ada April, ada ini yang baru Mas Aris ya. Silakan, ada yang mau komentar nggak? Saudara Abdullah ya, mau nggak? Silakan. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, buat Nika, tadi kan saya membacakan 5 prioritas tuh. Apa komentarnya? Ya, Prof. Jadi memang kalau secara umum
kebijakan politik luar negeri Indonesia tahun 2021 itu tadi disebutkan yang ada 5 poin besar ya, dan di dalam pidato Bu Retno itu yang dia lakukan di tahun 2020 akhir, memang disebutkan beberapa kata ya yang memasukkan perempuan di situ. Tetapi kalau kita lihat dari isinya itu kemudian realisasi atau secara spesifik apa yang akan dilakukan tuh cair gitu. Nah ini berbeda misalnya ketika Indonesia bicara mengenai pembangunan hijau berkelanjutan ya dalam konteks isu perubahan iklim, apalagi Indonesia mau G20 gitu. Tapi yang isu perempuan tuh hanya tempelan gitu, Prof. Tapi kalau kita cek lebih lanjut, kemudian apa kebijakan lebih konkretnya itu nggak banyak dielaborasi ya begitu. Dan itu kita bisa lihat kemudian di dalam beberapa fora diplomasi itu yang tadi saya sebut, apakah di dalam multilateral atau di dalam bilateral, selama kebijakan politik luar negeri terkait perempuan, pekerja migran itu sifatnya kasuistik, tetapi tidak bertujuan untuk mengarus utamakan isu perlindungan perempuan, pekerja migran, misalnya dari kekerasan ke dalam perjanjian kerjasamanya, bilateral utamanya ya kita akan selalu terjebak pada kasus-kasus yang akan terus terjadi. Sementara di dalam negeri kita juga menghadapi bagaimana korupsi dalam arti penggelapan surat-surat, dokumen dan lain sebagainya masih bisa terus terjadi, dan ini rawan terhadap tindak perdagangan manusia atau perdagangan perempuan begitu. Jadi ketika kita bicara prioritas politik luar negeri itu harus konkret. Kalau kita bicara mengharus utamakan perlindungan atau isu perempuan, pekerja migran, seperti apa sebenarnya? Apa target dari pengharus utamaan isu perempuan di dalam politik luar negeri kita gitu? Jadi kita punya target, ya, bukan sekedar memasukkan. Itu juga kritik itu dalam kebijakan yang cuma sekedar menaruh pengharus utamaan, tetapi tidak punya langkah konkret apa yang disebut pengharus utamaan. Dalam isu apa? Dalam isu pekerja migran, dalam isu penanganan pandemi, dalam isu konflik, dalam isu apa gitu. Jadi memang perlu lebih kalau memang politik luar negeri Indonesia mau mengusung pengharus utamaan gender ya memang harus konkret targetnya apa. Itu yang tadi saya sebut, di ASEAN Komisi Perempuan dan Anak itu komisi yang marginal. Padahal itu adalah wilayah di mana Indonesia bisa mengambil peran lebih gitu. Begitu Prof kira-kira. Baik ya, waktu kita sudah semakin habis ya, kita tidak perlu terlalu banyak deh ya, karena kita sudah. Mas Kisai ada komentar nggak? Tadi saya membacakan. Ya, coba, makasih. Kalau saya melihat begini, apapun sebenarnya dengan segala kekurangan yang tadi kita bahas dan kita diskusikan, ada juga positif yang harus kita apresiasi. Misalkan kalau bicara recover together, tadi misalkan kata kuncinya, kemudian pelindungan warga domestically dengan kemampuan diplomasi Indonesia, karena COVID itu sebenarnya kita harus apresiasi sekali. Bagaimana kemudian kemampuan diplomasi kita mendatangkan suplai vaksin dari berbagai macam sumber itu, dari Cina, dari Amerika, dari Eropa, dari macam-macam itu. Ini artinya bahwa kesungguhan pemerintah dalam penanganan COVID di satu sisi memang harus kita apresiasi. Terbukti misalkan kalau tempo hari Pak Menak mengatakan kunjungan 7 hari menghasilkan pencabutan karantina ke Saudi, itu kan bukan itu sebenarnya masalahnya, bukan kunjungan 7 hari beliau, tapi justru kemampuan diplomasi kita dalam memaksimalkan vaksinasi yang tinggi di Indonesia. Itu satu hal yang menjadikan pemerintah Saudi memberikan Indonesia, Brasil, Vietnam, dan India juga itu untuk bisa
masuk ke Saudi. Artinya ini satu hal yang baru kita apresiasi di satu sisi. Di yang lain memang kesungguhan bisa disampaikan oleh Umam itu menjadi penting sekali untuk dilihat. Kita refleksikan kembali apa sih tujuan bersama kita sebagai sebuah negara. Nasionalitas kita seperti apa sih, penerjemahan apa sudah sesuai. Apakah relevansi RPJMN itu masih tepat atau perlu kita revisi? Bagaimana kemudian 5 prioritas yang disebut tadi menjadi actionable program yang memang di 2022-2023 itu memang benar-benar dieksekusi. Saya pikir saya akan meletakkan diri sebagai orang yang tetap melihat ada kekurangan, tapi juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini di Israel di dalam luar negerinya. Demikian, Prof. Terima kasih. Tidak boleh cendekiawan itu hanya emosional ya. Kita kan harus melihat angka-angka keberhasilan, mana yang sukses kita apresiasi, mana yang kurang kita kritisi ya. Nah, begitulah peran. Ini waktunya sudah habis ya, sudah 1 jam ya, persis ya. Tapi sebelum itu saya ingin menutup ya dengan kata penutup teman-teman. Masih ada nggak usah tanya, komentar nih. April atau Pak Abi, tadi mungkin diajak ngomong udah ngomong tapi belum dimatiin, belum di-unmute. Ada yang mau ngomong nggak? Ini yang sudah saya undang, Abi, ya, kemudian Abdullah, dan siapa lagi ya? Oke, kalau tidak ada teman-teman ya, Kamis kita akan ada topik lain ya, tetap diplomasi juga. Sekarang penutup deh ya. Masing-masing 3 menit lah, 2-3 menit ya, dari narasumber ya. Mulai dari Pak Tato deh, silakan Pak Tato. Silakan. Terima kasih Prof. Kesempatannya. Jadi pandemi membuat kita harus meredefinisi ulang tujuan bahwa kemampuan di dalam itu adalah sumber baik untuk berdiplomasi di luar negeri. Artinya penguatan dalam itu. 17 SDGs yang diperjuangkan oleh Global Society merupakan arahan bagus. Penyesuaian di dalam negeri harus dilakukan. Tidak akan melacurkan diri untuk menjadi masyarakat yang tersertifikasi oleh global, bukan, akan tapi perbaikan yang diharapkan harus kita berikan kepada pemerintah, dan yang belum kita kritisi secara baik, secara konstruktif, dan saran-saran harus terus masuk kepada pemerintah. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih ya Mas Tato ya. Kata penutup dari Bu Adnika ya, Dr. Adnika Sigiro ya, silakan. Terima kasih Prof. Didi. Terus terang seperti yang saya jelaskan di awal diskusi kita pada malam hari ini, isu politik luar negeri, diplomasi dan perempuan itu merupakan isu yang belum banyak dieksplorasi ya, khususnya di Indonesia. Meskipun di dalam diskursus global, isu kesetaraan gender itu sudah menjadi isu yang diterima begitu, seperti sudah dengan semestinya. Maka di dalam platform global policy seperti SDGs ada spesifik isu gender. Nah, tetapi untuk menerjemahkan itu ke dalam politik luar negeri Indonesia secara spesifik dengan target-target yang jelas, dengan melihat apa persoalan-persoalan utama dari Indonesia di dalam fora internasional ya, misalnya soal pekerja migran, soal lingkungan atau dan lainnya, itu di mana isu perempuan itu perlu mendapatkan perhatian dan prioritas gitu. Siapa yang menjadi target dari diplomasi Indonesia di dalam fora diplomasi internasional. Nah, menurut saya ini juga untuk kalangan akademia gitu seperti kita di sini, ini juga merupakan ranah yang perlu kita eksplorasi gitu, sehingga politik luar negeri Indonesia, diplomasi Indonesia dalam isu perempuan dan juga partisipasi perempuan di dalam diplomasi internasional bisa meningkat secara kualitas maupun kuantitas gitu. Kita perlu
mencatat bahwa Menteri Luar Negeri kita perempuan itu satu prestasi. Tetapi bagaimana agenda diplomasi kita juga semakin mengharus utamakan isu-isu kesetaraan gender. Kira-kira itu, Prof. Terima kasih banyak atas kesempatan. Baik. Terima kasih sekali ya, Ibu Adnika ya. Mas Kisai ya, silakan kata penutup deh. Silakan. Kata penutup sebenarnya terima kasih atas undangannya di forum ini, Prof. Itu penting ya. Yang kedua adalah bahwa Indonesia negara besar. Kita punya prioritas nasional, kita punya kemampuan diplomasi yang tidak dilakukan lagi di beberapa hal. Tapi ada juga PR-PR yang tadi disampaikan Pak Nike yang memang perlu diperbaiki. Internally bagaimana konsolidasi di tingkat domestik, penyamaan frekuensi untuk tujuan bersama ini penting. Ketiga, saya pikir dengan posisi Indonesia saat ini menjadi presidensinya G20, bagaimana Pak Jokowi tempoh hari di Italia diterima dengan baik, itu sebenarnya Indonesia itu darling of everyone sebenarnya. Cuman kemudian yang jadi satu hal penting adalah menemukan, misalnya begini, seorang jomblo yang baru menemukan calon, kemudian dia tertarik untuk melanjutkan proses selanjutnya, itu belum tentu juga berujung pada keberhasilan, karena komitmen itu sulit. Ini yang perlu kita tagih sebenarnya, Prof. Apakah komitmen itu akan bisa dilakukan, apakah bisa diwujudkan? Saya sudah menyampaikan bahwa Universitas Paramadina, khususnya Departemen Hubungan Internasional dan Paramadina Graduate School of Diplomacy itu sedang berkembang ya, dan banyak intelektual yang ada di dalamnya ya, dan salah satu yang penting sebagai cendekiawan adalah aktualisasi dalam demokrasi ya, melakukan diskusi publik ya, mengkritisi dan memberikan sumbangan pemikiran ya. Nah, 3 orang ini, Dr. Tato Sudiarto ya, Ibu Dr. Adnike ya, dan Mas Kisai ya, PhD, adalah sebagian dari para cendekiawan itu ya di dalam Universitas Paramadina ya. Dan saya sengaja memang ya sebagai rektor ya ingin ya teman-teman itu beraktualisasi di publik. Mengapa? Karena peran intelektual itu termasuk kelompok strategis yang penting ya. Dan di dunia internasional itu peluangnya banyak. Contoh ya, yang SDG disampaikan Mas Kisai tadi, itu kenapa tidak kita menggunakan peluang energi ekonomi hijau. Kalau dulu kita punya hutan dibabatin, dijual. Sekarang tidak perlu dibabatin, itu disertifikasi dan akan menghasilkan uang. Potensinya itu bisa 250 miliar, itu hampir 2 kali dari ekspor kita ya. Nah, cuman strategi untuk carbon trading itu harus betul-betul dengan teknologi dan kemampuan yang kuat. Jadi sekarang sudah era baru di mana diplomasi internasional itu bisa dijalankan ya. Hal lain ya, pemimpin yang memprovokasi perang itu sebaiknya harus dikritik keras ya. Kalau perlu dijadikan King Kong. Kenapa? Kalau kita perang ini mati semua. Betul nggak, Mas? Karena teknologinya yang begitu hebat, kalau konflik itu semuanya mati. Karena otomatisasi untuk menghancurkan satu negara dibalas dengan yang lain, kena negara di tengah-tengahnya, sehingga diplomasi terbaik itu adalah diplomasi damai ya. Nah, itu yang kontribusi harus dijadikan peran penting ya dari para cendekiawan ya. Baik ya, kalau lama itu makin berat ya, dalam ekonomi itu kalau terlalu lama terkena law of diminishing return ya. Jadi pada menit ke 30 enak, 40 enak, tapi menit ke 70 sudah ngantuk ya. Jadi maka itu Mas Tato ya, kan Mas Tato paham. Betul. Jadi forum ini saya tutup ya secara resmi,
Tetapi teman-teman yang mau informal diskusi ya, misalnya mau menyapa para narasumber dari teman-teman ini banyak, ada hampir 80 naik turun yang hadir ya, banyak sekali ya. Nah, terima kasih ya kepada Mas Tato, ya Ibu Nika dan Mas Kisai ya atas kehadirannya ya. Saya tutup ya. Selamat malam semuanya, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ya, Prof. terima Selamat kasih, malam ya, makasih, semuanya, ya. Pak Selamat Tato, malam, ya. Mas Kisai, Bu Ya. Siska, Ya, Pak Umam. sampai ketemu ya. Ya, Ya, lebih baik kita berhenti ya. Saya tutup ya. Ya, Siap. Prof. Ya. Siap. Selamat malam. Terima kasih ya.